guys, ada sama Derby. Sebenarnya saya juga gak terlalu tertarik untuk membahas Ahok dan kasus korupsi. Cuma ini framing ini sudah mulai aneh. Seolah-olah Ahok lah pahlawannya. Sementara yang bongkar selama ini siapa? Siapa yang bongkar selama ini? Kita akan bantah ini. Bantai bahkan. Lewat fakta-fakta yang akan kami sajikan. Langsung aja guys, ini dia reaksinya. Miris ya? Yang membongkar kasus Pertamina yang sudah merugikan negara hampir 1.000 triliun justru dianggap penjahat yang hanya ingin mengganti pemain. Sedangkan orang yang bertugas dan bertanggung jawab mengawasi Pertamina dan mengakui adanya kebobrokan di dalam Pertamina, tapi mendiamkan para maling-maling ini selama bertahun-tahun, malah dianggap sebagai orang yang jujur dan berintegritas. Please, bisa nggak 2029 ganti rakyat? Bisa ya? Bisa kali ya? Please. Iya, sampai segitunya. Ganti rakyat maksudnya adalah RT 16 sama RW 24 tuh digeser dikit ya. Ikut sama geng-gengnya Rohingya. Ikut ke kapalnya mereka, itu maksudnya. Saking kesalnya gitu loh. Siapa yang ngebongkar, siapa yang pengen dipuji-puji. Ahok juga ini orangnya. Oke, kita bahas nih guys. Katanya itu Ahok ditempatkan itu adalah keinginan dari Jokowi. Ini dengar nih ya, pengakuan dari Mahfud MD ketika dia masih normal. Katanya memang ingin bersih-bersih di sana, Pak. Iya. Memang itu betul. Iya, karena iya. Ahok tuh lebih tegas. Pak Presiden tuh ada masalah besar di dunia perminyakan kita itu. Iya. Dia sudah membubarkan satu institusi yang konon menguasai jaringan perdagangan minyak kita itu dari hulu ke hilir, dan negara dirugikan setiap hari sekian ratus miliar gitu. Nah, Presiden tahu kok ini sudah dibubarkan masih jalan ini. Harus ada orang yang berani mendobrak itu semua. Gitu. Kita lihat aja gitu. Dan memang tujuan Pak Ahok dimasukkan ke dalam Pertamina itu, Bang, kurang lebih. Iya, membersihkan perkataan tadi. Ini guys ya, pasti kalian merinding. Harusnya merinding, oke? Jokowi menempatkan Ahok di Pertamina untuk membersihkan. Karena waktu itu Ahok belum ada di partai PDI. Lalu, kenapa Ahok gagal jadi dirut? Karena makanya kenapa orang takut saya jadi denger nih guys. ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Karena ini. Stop Pak Ahok, kalau Bapak lupa siapa direktur utama Pertamina pada zaman Bapak menjadi komisaris utama. Dia adalah Nike Widiawati, direktur utama tahun 2018 sampai 2024. Dan Bapak tahu siapa Menteri BUMN pada waktu itu? Menteri BUMN pada waktu itu adalah Rini Sumarno. Siapa Rini Sumarno? Rini Sumarno adalah Menteri Perdagangan dan Perindustrian tahun 2001 yang diangkat Megawati Soekarno Putri sampai tahun 2004, dan muncul lagi tahun 2014 pada zaman Jokowi menjadi presiden pertama kali, dan pasti direkomendasikan Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi Menteri BUMN. Gila, ini fakta yang harusnya sih buat merinding ya. Kenapa? Ahok bagi Jokowi tahun 2019 dia adalah orang kepercayaannya Jokowi waktu itu untuk memberantas mafia migas. Tapi kewenangan waktu itu mungkin lebih Rini ya sebagai Menteri BUMN ya. Sebagai Menteri BUMN dia menetapkan, berarti yang wanita ini yang dipilih sebagai dirut waktu itu. Ahok komisaris. Mungkin bagi Jokowi itu oke, nggak apa-apa. Biarkan Ahok menjadi komisaris, dia akan mengawasi setiap mafia-mafia yang bermain. Makanya ketika tahun 2023 Jokowi tawar lagi dia menjadi dirut untuk memberantas koruptor. Ini mencengangkan sebenarnya ini. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama Menteri BUMN manapun, sama saya benar. Kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut? Janji kan saya jadi dirut untuk membereskan.
Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasi. Beliau panggil saya kali sebatas saya awasi. Ya karena memang itu kok dipercayakan untuk mengawasi dulu. Ya, mengawasi dulu. Ketika ada suatu tindakan korupsi, kau simpen itu karena tahun 2023 Jokowi akan mengangkat kau menjadi direktur. Tapi kan kau yang nolak ini. Jadi suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut setahun lalu itu toh. Ya, cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komet juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah rugi kan, terus bisa untung-untung sampai tertinggi gitu kan 4 tahun terakhir kan. Nah saya udah spesialis saya lah kalau pretelin detail gitu. Terus kenapa? Saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komet Pak. Nah kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golok. Terus saya bilang, Pak Jokowi, jadi gimana Pak Jokowi? Saya bilang gitu Pak, jangan saya Pak. Lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit, ada waktu Pak. Kalau ini dirut ada duit gak ada. Ini memang Ahok ini salahnya kau adalah Ahok masuk ke partai banteng yang sedang diperangi Jokowi. Ini partai mencengangkan ini. Ini harus saya up terus nih. Kalau perlu saya buat konten tiap hari kayak gini. Supaya tahu timeline-nya. Kita jangan mau dibodoh-bodohin. Jangan mau dibodoh-bodohin. Aku pertegas sekali lagi mengenai hal itu. Oke. Kita akan saksikan guys. Orang-orang yang membahas ini. Pak Ahok lagi ngotot nih di sosial media, ngotot banget. Ahok, saya kasih tahu ya, kamu nggak perlu ngotot seperti itu. Bagaimana? Karena kamu ini adalah komisaris, apalagi kamu itu kalau nggak salah komisaris utama. Gajimu juga itu miliaran. Nah, kamu harusnya nggak perlu ngotot seperti itu. Ngotot yang kamu lakukan adalah ngotot melakukan pengawasan. Jangan sampai terjadi maling di dalam Pertamina. Kamu ngotot-ngotot seperti itu nggak ada gunanya. Yang terbaik kamu ngotot lakukan itu, lakukan pengawasan sebaik-baiknya untuk mencegah terjadinya maling-maling uang rakyat seperti ini yang sangat-sangat besar. 1.000 triliun, mendekati 1.000 triliun, min plus 1.000 triliun. Iya. Kok sekarang kau tiba-tiba kayak orang, saya akan bongkar. Sementara kau Ahok ngakuin mengenai kasus korupsi itu, kau itu nggak tahu, itu terlintas dari pengawasanmu kan. Tiba-tiba kau dengan gamblang, saya punya catatan. Catatan apa? Kau aja itu nggak tahu mengenai kasus itu. Makanya jangan hilang fokus sekarang. Kita apresiasi itu Jaksa Agung. Kita apresiasi Prabowo. Kita apresiasi itu saat ini ya sedang KPK juga terus memberantas korupsi. Jangan tiba-tiba ada satu orang yang harus dipuji. Apaan? Kau dikasih kepercayaan sama Jokowi. Kalau kau ambil momen 2023 kau jadi dirut, kau pasti punya bahan yang banyak untuk kau bongkar semua ini. Kan gak kau ambil. Karena apa? Kau menikmati kipasan dari Pak Banteng, ya kan? Kipasan dari Pak Banteng kau dikipas terus. Lalu kau bilang Jokowi yang menjauhi kau. Dari 2023 kau terus sudah mulai serang Jokowi, Ahok. Kau serang Jokowi kan sebelum Pilpres. Kami saksinya kok. Oke, ini orang selanjutnya guys. Ada yang menarik dari pernyataan Ahok ini. Tunggu, waktu akan berputar. Semua catatan ini akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Saya bilang. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Dari video tersebut, apakah yang dimaksud Ahok bahwa rezim Prabowo benar-benar berkomitmen kuat untuk menindak tegas para koruptor? Jika iya,
maka ini adalah langkah besar yang harus kita dukung penuh. Menariknya, pada tahun 2011, Prabowo pernah menegaskan dalam sebuah tweet Twitter bahwa ia mendukung hukuman mati bagi para koruptor. Kini, dengan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia, seharusnya komitmen tersebut bukan sekedar kata-kata, tapi bisa benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Jangan sampai ini hanya menjadi janji yang terlupakan. Jika memang serius, maka inilah momentum besar untuk membuktikan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekedar wacana, tetap serius guys. Nanti aku akan kasih up ya, bahwasanya pemerintahan Prabowo lewat Kementerian Hukum dan HAM sedang menyiapkan yaitu hukuman mati bagi koruptor. Aku akan buat video khusus mengenai itu. Serius Prabowo, tapi jangan dibilang ini hanya ganti peran kata si Ahok. Lah ini sama aja kau kayak ngelempar tai ke muka Prabowo kau berarti. Sama aja ini berarti guys. Oke, next. Kalian pasti kecewa lihat video ini, tapi kalian harus tahu kenyataannya. Saya nggak pernah kewalahan, saya tekan. Cuma masalahnya, saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok, kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Dan ini statement dia tahun lalu. Beliau panggil saya, kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut. Iya. Setahun lalu itu tuh. Ya, ya. Cuma saya bilang, kenapa baru sekarang? Kalau udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok. Mohon maaf, gue tahu fans Ahok itu banyak. Tapi kalau kita dengar statement beliau dari kemarin sama 6 bulan yang lalu, itu beda banget. Kalau kita lihat dan dengerin statement Ahok tahun lalu, dia udah ditawarin sama Pak Jokowi dan Erick Thohir buat jadi dirut Pertamina. Tapi Ahok nolak, dia minta jadi komisaris utama aja dengan 2 alasan. Pertama, katanya Ahok pada saat itu lagi fokus ngembangin bisnis jagung sama ayam. Dan yang kedua, Ahok bilang apa bedanya dirut sama komisaris, cuma beda gajinya doang. Kalau kalian cari di Google, statementnya Ahok ini juga sebenarnya banyak banget. Tapi entah kenapa, ketika kasus mega korupsi migas di Pertamina sekarang kebongkar, Ahok jadi ngerubah statementnya. Kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Tapi nggak tahu kira-kira apa alasan Ahok ngerubah statementnya dengan sangat fatal kayak gini. Gimana menurut kalian? Sekali lagi ya, aku pertegas ya, Ahok itu orang bersih, masih orang bersih. Cuma dia ada di posisi partai yang salah. Presidennya aja disetir loh, apalagi Ahok. Ya elah, Ahok. Apalagi kau Ahok. Jokowi aja mau disetir kok. Pak Ahok, saya mau bertanya, Anda merasa berhasil atau gagal sebagai komisaris utama Pertamina 2019 sampai 2024 dengan adanya kasus korup terbesar di Pertamina yang merugikan negara hampir sebesar 1.000 triliun rupiah? Tolong jawab Pak Ahok. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang anggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Waktu akan berputar. Coba. Perhatikan nih guys, perhatikan. Di Pertamina, karena nggak jadi dirut. Jawab Pak Ahok. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang anggap saya itu macan ompong. Iya, ompong. Di Pertamina, karena nggak jadi dirut. Karena nggak jadi dirut. Lalu ketika ditawarin nggak kau ambil, Ahok. Ya elah, capek kalau aku mulutku ini. Tapi tenang. Guys, ini video pertama, aku akan fokus membahas ini ya. Bukan semata-mata aku membenci Ahok, bukan. Ada framing yang ingin diciptakan, bagaimana menciptakan nggak kepercayaan kepada pemerintahan Prabowo dalam hal pemberantasan korupsi. Lewat Ahok sengaja nggak dipanggil ke Jagung, berarti ada mau ditutupi. Berarti betul kata Ahok, ini hanya ganti peran. Terlalu cepat. Kalau Prabowo dan Kejaksaan Agung sedang membongkar ini, terus pantau, apresiasi supaya mereka tetap semangat membongkarnya, bukan malah dikerdilin kinerja mereka. Aku gak suka ini. Ya, aku akan terus up ini mengenai pembahasan ini, guys. Ya, thank you. Bye bye.